Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 huruf E ayat 3, yang menerangkan bahwasannya kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul adalah hak asasi manusia yang sangat fundamental dan universal serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab kemanusiaan berupa kebebasan, inisiatif, kesetaraan, pluralisme dan solidaritas serta keadilan harus selalu diperjuangkan. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam hal ini Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi yang dimotori oleh Dewan Pengurus Cabang, DPC PJID, Kota Metro di bawah Komando Bambang Suyitno. Dalam rangka menuju uji kompetensi wartawan atau yang dikenal dengan sebutan UKW Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi, DPC PJID, Kota Metro. Sabtu tanggal 21 Mei tahun 2022 melakukan kegiatan rapat kerja bersama jajaran pengurus PJID setempat, dalam rangka koordinasi antar pengurus berkenaan dengan adanya pelatihan untuk menuju UKW. Di kesempatannya Bambang Suyitno yang didampingi langsung oleh Nyonya Ami Bambang dan Wakil Ketua Rizky Abdul Rahman, menuturkan adanya rencana kegiatan berkenaan dengan pelatihan guna menuju UKW mendatang yang kebetulan untuk Provinsi Lampung salah satu wilayah yang terpilih untuk melakukan UKW perdana bagi PJID. Untuk itu Bambang mengajak bagi seluruh jajaran pengurus PJID untuk selalu berkesinambungan atau kerjasama yang baik. Mengingat tanpa adanya kekompakan tentu hal yang mustahil acara itu akan terlaksana dan sukses. Oleh karena itu Bambang meminta agar semua jajaran pengurus untuk mencurahkan pikiran dan tenaga demi suksesnya acara mendatang. Selanjutnya ia pun menjelaskan diperlunya sebuah uji kompetensi wartawan adalah salah satu pengembangan profesi yang potensi serta kemandirian guna mempercepat inisiatif individu wartawan dalam memecahkan sebuah masalah yang dihadapinya. Artinya dengan adanya hal tersebut kita khususnya awak media yang tergabung di PJID sudah seharusnya lebih meningkatkan kemandirian dan kepedulian untuk mengatasi sebuah persoalan sosial yang saat ini berkembang di masyarakat. Mengingat dengan menjamurnya perusahaan media, saat ini dan tidak sedikit para oknum wartawan maupun lembaga lain yang dipenjara. Baik karena terkena kasus pemerasan ataupun OTT, tentu tidak bisa dipungkiri bahwasannya fenomena itu telah dijadikan catatan buruk oleh masyarakat. Untuk itu kita pun harus menyadari bahwa peran pers dalam memperjuangkan partisipasi ke masyarakat bukanlah hal yang mudah. Maka semua itu perlu adanya sebuah pendekatan dan pentahapan yang sistematis serta berkelanjutan. Maka hal itu sangatlah perlu dilakukan dengan cara yang baik dan benar serta penuh kesadaran sesuai tupoksi sebagai jurnalis, ujar Ketua. Selebihnya Rizky Abdul Rahman, Wakil Ketua, yang akrab dipanggil Aziz. Dalam penyampaiannya dengan adanya rakor ini, yang tentunya selain yang telah disampaikan oleh Ketua, saya pribadi sangat mengharapkan seluruh jajaran agar sekiranya untuk penuh kesadaran dan tanggung jawab dalam meningkatkan diri dalam suatu kode etik yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai bentuk suatu perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. Karena hal itu merupakan landasan perilaku yang terdiri dari seperangkat norma, prinsip, serta nilai-nilai dari kesetaraan yang melahirkan sebuah ketentuan tentang hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh jajaran pengurus maupun anggota PJID, pungkasnya. Kontributor Lantai News TV Bam dan Indra melaporkan. Agak lumayan ini tadi obrolan pendapat-pendapat. Ini saya mau jawab satu persatu dulu ya. Selepas itu baru training and mekanisme yang akan kita lakukan nanti. Ini pertama tadi Bung Badri, kalau yang pertama yang jelas kita tidak perlu menjawab, itu hanya bagian dari motivasi berkaitan dengan yang baik. Jadi apa yang dipertanyakan Bung Badri tadi, insya Allah dari awal sudah saya katakan tadi, artinya insya Allah enggak perlu lama, dan ini sudah instruksi dari Pak Sekjen sendiri. Jadi insya Allah dalam kurun waktu yang dekat mungkin nanti bisa berbarengan dengan terbitnya visual ya, dengan sudah dapat mandat dan KTA dari visual itu sendiri. Kemarin sudah bicara dan ada SMS-nya yang intinya berkenaan dengan hal itu sudah ada kesepakatan di tempat itu. Selanjutnya apa yang jadi
kehendak keinginan saudara kita Hendra ini, kalau dibilang Pak Wakil tadi nyambung, mungkin saya lebih nyambung ya. Jadi saya katakan kenapa saya lebih nyambung, tapi itu memang bagus. Saya ingin jempol keinginan itu, motivasi itu saya ingin jempol. Jadi menunjukkan bahwa PJID khususnya untuk di Lampung, dan kebetulan kita memang terpilih selain Sulawesi Utara pada saat meeting ini untuk melakukan UKW. Jadi memang kita terpilih dan Lampung siap untuk menjadi tuan rumah dan penyelenggara itu sendiri. Yang intinya berkenaan dengan tempat yang dikatakan oleh saudara kita Indra itu, saya pribadi saya serahkan ke rekan-rekan nanti mana yang terbaik, mana yang menjadi nyaman. Kegiatan itu monggo tidak harus di Padang Lampung, tapi intinya jangan sampai kita selaku tuan rumah nanti akan ya yang jelas satu akses, karena kita mengundang beberapa boleh kalaupun kita, saya baru ingat tadi, kalaupun kita di luar memang sering kita berbenturan atau berhadapan dengan suatu permasalahan, mungkin gap-gap yang sifatnya sampai menuju ke hal-hal yang negatif. Hal ini kita jurnalistik tugasnya menanyakan, mengelola, menyimpan, menyebarluaskan. Berkenaan mereka tidak memberikan, itu hak mereka. Artinya tugas jurnalistik di situ. Kalau kita nanti memang terbentur dengan hal-hal yang sifatnya dengan kata-kata dengan hukum, insya Allah BCI siap untuk membacking, bahkan sampai ke pengadilan. Mungkin saya sendiri pun yang akan turun. Jadi yang intinya satu, BCI tidak mengenal narkoba, itu aja. Kalau awak media yang bergabung di BCID, silakan gunakan karakter di lapangan masing-masing sesuai dengan tupoksinya. BCI akan membantu suatu permasalahan berkenaan dengan kegiatan jurnalistik, tapi tidak akan pernah membantu berkenaan dengan narkoba. Ini sanksi berat untuk BCID, jadi mohon maaf kawan-kawan, bukan berarti secara individu saya membenci tidak, atau secara organisasi membenci tidak. Itu adalah komitmen saya pribadi. Jadi yang tersandung dengan narkoba kami tidak akan bisa membantu. Tapi kalau berkenaan yang lain-lain, dalam bahasa misalnya kok kita bahasanya akan dijebak segala macam, insya Allah saya yang turun sendiri. Karena di lapangan kan ya fenomena sekarang ini kan banyak benar memberi dengan ikhlas karena rasa takut, bahasanya dipaksa. Makanya kalau kita di lapangan, kita tidak kita jangan sampai teledor dengan adanya rekaman hidup. Rekaman itu video. Saat kita meminta izin, perkenalkan nama kita, perkenalkan perusahaan media kita, berkenaan mereka tidak mau, namun mereka sudah terekam. Itu adalah kunci. Jadi bila mana narasumber atau objek kita mau sengaja ingin berbuat hal-hal yang tidak benar terhadap kita. Nah, nomor 5 ini di luar organisasi, apa boleh atau tidak ya? Itu tuh dari Pak Wakil sendiri bilang atau pertanyakan. PJID welcome siapapun yang mau ikut pelatihan sekaligus ikut serta UKW, welcome. Artinya tidak harus khusus orang-orang yang bergabung di PJID, tidak, tapi siapapun monggo
namun dengan satu catatan, orang tersebut atau individu tersebut memang betul-betul orang yang berkarya di jurnalistik. Kami tidak akan pernah menilai secara individu bahwasanya itu bisa menulis atau tidak, tapi kami akan melihat dari perusahaan medianya. Kalau mereka memang sudah diakui oleh medianya, berarti mereka punya KTA, minimal punya KTA. Itu aja yang kami ya, jadi yang dari kawan-kawan. Ini yang keenam, mekanisme teknis proposal. Nah ini, kalau tadi mekanisme teknis proposal yang dibilang tadi ada tingkatan, itu tidak ada tingkatan, semuanya sifatnya umum, baik itu di pemerintah maupun di luar pemerintah, termasuk perusahaan, individu, monggo. Jadi nanti bentuk proposal kita adalah ada satu rangkuman pembiayaan, dan itu mungkin tidak bisa kita selesaikan hari ini, namun kita melakukan koordinasi teknis yang akan kita lakukan dulu. Kalau untuk pelaksanaannya jelas mungkin nanti yang kedua. Nah, saya minta kalau kamu tengah siap, ya itu yang saya harapkan. Sekali-kali refreshing di Lampung Tengah kan lebih luas dulu daripada metro. Saya rasa itu ya Bung ya. Artinya sudah jelas ya. Bung siapa tadi? Bung Andri tadi bahasanya apapun perintah. Nah ini kebiasaan kerja di perusahaan, jadi perintah siap, laksanakan, cabut. Nah ini mau saya seperti itu, artinya ada eksekutor sendiri. Saya rasa itu dulu kok, nanti selepas ini kita pembahasan berkaitan dalam kami jajaran yang ada di Lampung Tengah, rekan-rekan yang ada di Lampung Tengah pada prinsipnya sama Pak Bambang. Kami satu komando, satu konsep, satu mekanisme. Dapat kami pastikan dan kami bertanggungjawabkan, kami tak akan mungkin menyimpang dari mekanisme ADART apa yang diberlakukan dari pihak organisasi kita. Intinya seperti itu, sesuai visi, misi, moto dan lain sebagainya. Terkait akan teknis proposal untuk ke jenjang momen UKW, kunci utama kalau menurut kami yang berada di Lampung Tengah bukanlah yang itu, melainkan legalitas PJID itu sendiri. Itu kunci utamanya Pak Bambang. Harapan kami itu yang harus diprioritaskan. Ketika kami sudah punya baju, kami nggak kena debu lagi kulit tubuh. Intinya seperti itu. Ketika PJID mandat yang diperuntukkan untuk kami di Lampung Tengah itu sudah ada, maka itu pun akan berjalan dengan mekanismenya. Intinya seperti itu. Ketika mekanisme sudah terpenuhi, maka proposal pun insya Allah tidak ada kendala untuk diterapkan dan berjalan. Karena apa? Semua itu ketika PJID ada di Lampung Tengah, maka harus assalamualaikum minimal ke tingkat Kesbangpol. Itu mekanismenya. Kemudian ditembuskan ke pihak-pihak terkait yang lain, minimal itu musda. Intinya seperti itu. Setelah itu ada dan kami memiliki itu, maka proposal itu bisa kita mindset, kita buat seperti apapun patternnya. Terkait untuk keberadaan program UKW, berapa personil Lampung Tengah, berapa metro, mungkin ada yang tambahan lain, nanti akan bisa tercover atas nama UKW program daripada organisasi PJID itu sendiri. Intinya seperti itu. Untuk sementara ini masukan ataupun harapan Pak Bambang, itu harapan kami yang ada di Lampung Tengah, bagaimana konsep itu bisa terrealisasi agar kami tidak tersasar. Intinya seperti itu pokok utama. Kalau kantor insya Allah sudah ready, siap ketika instruksi
Polda PJB siap perintah kami yang ada dari PJB juga siap apa yang diperintahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak kita, Bapak dan Ibu, salam hormat untuk rekan-rekan sekalian. Salam hormat kami dari Lampung Tengah. Izin Pak Bambang, yang pasti dari saya yang pertama terkait teknis. Itu kan tadi kan dibahas terkait teknis kita menggunakan proposal. Nah itu kalau apa namanya menurut saya seperti apa? Nanti ada tingkatan, misalkan di situ kan kita sampai tingkat bawah dan Forkopimda, PT, terus apakah sampai ke kecamatan atau ke desa-desa atau seperti apa, teknisnya seperti apa? Nah, karena mengingat ini kan membutuhkan biaya yang sangat besar, Pak. Kalau saya kutip dari obrolan Bapak kemarin, nah ini yang perlu kita pikirkan teknisnya seperti apa? Apakah teknis yang misalkan ya kita pakai hanya cukup dengan Forkopimda sampai ke PT-PT dan yang lainnya tingkat kabupaten itu bisakah memadai terkait anggaran yang mau kita siapkan itu. Nah, kemudian yang pastinya langkah awal kami di Lampung Tengah, Pak, yang pasti ya itu tadi balik ke Surat Mandat, kami mempersiapkan tempat kantor kami dulu kan sebelum kami bergerak. Nah itu yang penting kan itunya, Pak. Siapa proposalnya, siapa nanti penggarapan proposalnya seperti apa, nanti apakah satu komando atau seperti apa kan gitu. Oke, itu aja dari saya. Tambah lagi Bapak. Terima kasih untuk Saudara Rahman yang mana mewakili aspirasi rekan-rekan yang ada di Lampung Tengah, secara khususnya Pak Bambang.